Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada video kali ini kami akan mencoba untuk mengkaji tentang hal yang penting, yaitu tentang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ibadahi selama ini, yaitu Tuhan yang bernama Allah. Siapakah Allah itu? Apakah Allah itu? Di manakah Allah itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, dari Wikipedia disebutkan Allah adalah berasal dari kata bahasa Arab untuk sebutan Tuhan, Allah, yang berarti secara harfiah yaitu yang berhak disembah. Etimologi dari kata Allah telah dibahas secara luas oleh para filolog Arab klasik. Ahli tata bahasa dari aliran Basra menganggapnya sebagai salah satu yang dibentuk secara spontan atau sebagai bentuk lah yang dari akar kata lih dengan makna luhur atau tersembunyi. Yang lain berpendapat bahwa itu dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani, tapi sebagian besar menganggapnya berasal dari bahasa Arab yang berarti al itu memakna dari the dalam bahasa Arab dan illa God dalam bahasa Inggris, menjadi Allah. Berarti the God yang mempunyai arti Tuhan. Pada konsep Islam, Tuhan disebut Allah dari bahasa Arab dan diyakini sebagai Zat yang maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, hakim bagi semesta alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, ajaran agama Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa. Allah itu wahid dan esa, ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah, Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah, nama Tuhan yang maha tinggi dan maha luas,
penciptaan, dan penguasa alam semesta. Dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurahhatian yang paling utama untuk kepada semua ciptaan untuk memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan pada surah Al-An'am ayat 103 yang artinya, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah, merujuk tentang Allah, hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Juga Allah pun ada di langit, saudaraku, seperti firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 54. Yang artinya, sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Juga Allah ada di bumi, seperti ketika Nabi Musa alaihissalam menemui Allah di puncak bukit Tursina. Dan juga Allah ada di hati orang yang mukmin, seperti hadis qudsi, langitku dan bumiku tak cukup untuk memuatku, hanya hati orang yang mukmin yang bisa memuatku. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya Allah ada di mana-mana, sesuai dengan firman Allah, Innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah meliputi sekalian sesuatu, pada surat Al-Fussilat ayat 54. Dari keterangan di atas jelas bahwasanya Allah itu ada di mana yang Dia kehendaki, karena langit dan bumi adalah ciptaannya, sesuai dengan firman Allah pada ayat kursi yang artinya, singgasana kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi kemanapun Allah berada, kemanapun Allah bertempat, maka Allah ada di mana Dia kehendaki, baik itu di langit maupun di bumi.
dan Allah berdiri dengan sifatnya sendiri, Dia muhibbi nafsi, dan Dia ada di mana Dia kehendaki. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi telah jelas pada keterangan di atas, Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Ini pemaknaan pengeesaan Tuhan secara tauhid uluhiyahnya. Dan Tuhannya sekalian alam, Rabbul Alamin, ini secara tauhidnya rububiyahnya. Dan Allah itu berada di mana-mana, di mana yang Dia kehendaki. Nah, langit dan bumi adalah miliknya, singgasananya, kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi kemanapun Allah berkehendak, tidak dibatasi oleh waktu atau tempat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah berada di mana-mana sesuai dengan firman-firman-Nya di atas. Walaupun sesungguhnya Allah itu tidaklah memerlukan tempat, karena Allah itu bukanlah makhluk. Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadis, bersalah-salahan dengan yang jadikannya. Apa yang dijadikannya? Yaitu makhluk ciptaannya. Jadi Allah itu tidaklah sama dengan makhluk yang dijadikannya, yang diciptakannya. Dan Allah itu bukanlah seperti cahaya, dan Allah itu bukanlah berbentuk sesuatu. Karena Allah juga bersifat laisa kamitsli syai'un, bahwasanya tidak bisa Allah itu dimisalkan dengan segala sesuatu. Apapun yang mempunyai bentuk fisik itu pasti bukan Allah. Itu pasti bentuk makhluk. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah ada berfirman pada hadis qudsi yang artinya, apabila engkau melihat sesuatu, tiada kau melihat Allah di dalamnya, maka sesungguhnya pandanganmu adalah batil. Lah, bagaimana ini saudaraku? Jadi ini perlu pemahaman saudaraku, perlu dipahami ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah menciptakan makhluk ciptaannya bukanlah seperti diibaratkan tukang kayu menjadikan meja atau kursi yang bahan bakunya berasal dari yang di luar dirinya. Ini tidaklah bisa dijadikan ibarat tentang penciptaan oleh Allah, yang mana pada saat penciptaan itu Allah adalah tunggal, tiada yang lain. Jika ada yang lain berarti sudah ada yang mendahului Allah. Sementara Allah bersifat qidam, Dia dahulu dari segala sesuatu. Dan Allah itu bukan makhluk yang menjadikan sesuatu itu dari yang sudah dijadikan. Seperti tukang kayu menjadikan meja kursi, dia menjadikan meja dan kursi dari bahan yang sudah ada di luar dirinya, yaitu kayu. Dan Allah tidaklah
seperti itu, saudaraku. Hal ini tidak bisalah dijadikan misal perumpamaan. Pada hadis qudsi Allah berfirman, ketika itu dia masih sendiri dan makhluk pun belum ada yang dijadikannya. Dan Allah belumlah bernama Allah karena belum ada yang menyebutnya. Dia masih zat yang berdiri sendiri, yaitu Rabbul Izzati. Lalu ketika itu dia berkehendak dan berfirman, aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku jadikan sekalian makhluk daripada nur zatku, agar mereka dapat mengenalku. Hadis qudsi ini juga diterangkan oleh firman Allah pada Al-Quran pada surah Al-Qalam ayat 1. Nun wa qalami wa ma yasturun. Nun yang artinya nur, cahaya Allah, cahaya zat pertama-tama. Dan kalamku, kata Allah, wa kalami, kalamku, yaitu apa? Kun fayakun, kata Allah. Wa ma yasturun, dan apa-apa yang dijadikan daripada hal tersebut. Dari ayat-ayat di atas jelaslah Allah menjadikan alam dan isinya ini daripada bahan baku nur zatnya sendiri, tidak daripada yang lain. Karena jika Allah jadikan dari bahan yang lain selain dirinya, maka adalah Tuhan lain yang mendahulinya. Sementara Allah bersifat qidam, dia dahulu dari segala sesuatu. Dan Allah telah jelaskan bahwa sekalian makhluk dan juga sekalian alam ini daripada nur zatnya sendiri, asal muasalnya. Jadi benarlah apabila kita melihat sesuatu tidak kita melihat Allah padanya, maka sesungguhnya pandangan kita batil. Karena barang sesuatu apapun terjadi daripada nurnya sendiri yang menjadi bahan bakunya. Dari nurnya lah, nur zatnya lah, jadilah anasir yang empat, yaitu angin, api, air, tanah, yaitu asal bahan bakunya semesta alam ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, cukup dulu sampai di sini kajian yang singkat ini, dan pada video selanjutnya akan kami bahas bagaimanakah Allah menjadikan alam dan tajalinya Allah pada alam ini dan makhluknya. Semoga kajian yang singkat ini ada bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.